pagi. Kembali lagi bersama saya Salsabila Cantika dalam acara Kacamata Publik. Pengawasan pemerintah yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebab belum berhasilnya upaya perlindungan anak di Kota Semarang. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 21 menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di suatu daerah. Namun peraturan tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah rancangan saja, belum menjadi sebuah peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak di Kota Semarang. Apakah ada permasalahan dalam formulasi kebijakan tersebut? Untuk menanggapi kasus tersebut, saya sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama adalah berikut merupakan tanggapan dari masyarakat, dari perwakilan masyarakat dan perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait kasus kekerasan anak. Banyak sekali kasus kejahatan terhadap anak di Kota Semarang dan kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus kejahatan terhadap anak itu didominasi oleh kasus pelecehan seksual. Nah, di antara korbannya itu terbanyak adalah perempuan. Menurut saya ini karena belum adanya payung hukum yang jelas mengenai perlindungan anak, sehingga penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan menjadi tidak jelas. Selain itu, faktor ini juga bisa disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor penggunaan media sosial yang tidak bijak. Terkhusus pemerintah Kota Semarang, pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai perlindungan anak agar ada kepastian hukum bagi mereka yang menjadi korban dan bagi mereka yang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, pemerintah juga harus memberi bantuan berupa memberikan bantuan layanan medis kepada para korban dan memberikan bantuan hukum kepada para korban. Perkenalkan, saya Tasya Adia dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI sendiri pada tahun ini telah menerima kasus pengaduan tentang kekerasan anak sebanyak 565 kasus. Kasus tersebut terdiri dari 94 kasus kekerasan fisik, 12 kasus kekerasan psikis, dan 459 kasus kekerasan sosial. Hal ini merupakan sedikit contoh kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, kami KPAI telah bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dari kerjasama ini, kami mendapatkan data bahwa di Jawa Tengah sendiri kasus tentang kekerasan anak itu meningkat setiap tahunnya dan sudah berada pada zona merah. Untuk itu, kami meminta adanya perhatian yang lebih oleh pemerintah Kota Semarang terhadap hal ini. Di Kota Semarang sendiri, kekerasan anak telah mencapai di 244 kasus yang meliputi kasus kekerasan fisik, psikis, dan juga seksual. Itulah tanggapan dari Ibu Dari dan Ibu Tasya sebagai perwakilan masyarakat dan perwakilan dari KPAI. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari pemerintah, yaitu dari perwakilan anggota DPRD Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Salsandia Putri dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Di sini saya akan menanggapi bagaimana formulasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Semarang. Bisa dilihat di Kota Semarang ini, marak sekali kasus-kasus yang terkait dengan anak, dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, bahkan kekerasan seksual. Maka dari itu, upaya perlindungan anak di Kota Semarang perlu ditingkatkan. Salah satunya responsif pemerintah terhadap kasus-kasus terkait dengan anak. Nah, dengan adanya isu-isu tersebut, maka pemerintah merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya dijadikan suatu kebijakan agar menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam perumusan kebijakan terdapat hambatan di dalamnya. Salah satunya yaitu adanya miskomunikasi, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak, antara pihak DPRD dengan pihak Bappenas. Di sini DPRD bekerjasama langsung dengan pihak Universitas Negeri Semarang, sementara pihak Bappenas bekerja langsung dengan para ahli yang berasal dari Universitas Katolik. Nah, di situ posisinya Bappenas sudah melakukan pembuatan naskah akademik bersama para ahli yang berasal dari Universitas Katolik, tetapi tidak berkoordinasi dengan pihak DPRD. Maka dari itu, naskah akademik yang sudah dibuat oleh Bappenas dan juga para pakar ahli yang berasal dari Universitas Katolik itu tidak digunakan karena pihak DPRD lebih mempercayai
bahwa pakar ahli yang berasal dari Universitas Negeri Semarang lebih berpotensi dibandingkan dengan pakar ahli yang berasal dari Universitas Katolik. Setelah itu, pihak DPRD dan juga pihak-pihak terkait seperti pakar ahli yang berasal dari Universitas Negeri Semarang membuat suatu perumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan yang ditulis dalam pasal 21 ayat 4 menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Nah, tetapi itu hanya sebatas rancangan undang-undang saja, karena dalam proses pengimplementasiannya terdapat beberapa hambatan. Nah, hambatannya itu karena ada kebijakan-kebijakan yang lebih mendesak seperti kebijakan anak jalanan dan kebijakan yang dinilai harus diselesaikan pada saat itu juga dan ditetapkan dibuat pada saat itu juga. Jadi, kebijakan mengenai perlindungan anak ditunda terlebih dahulu. Dalam proses pengimplementasian kebijakannya itu terdapat juga hambatan di dalamnya, sehingga kebijakan yang telah dibuat oleh DPR dan pakar ahli yang berasal dari Universitas Negeri Semarang itu hanya sebatas menjadi rancangan undang-undang saja, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan, salah satunya kebijakan anak jalanan yang perlu didahulukan. Itulah tanggapan dari Ibu Salsa sebagai perwakilan dari pemerintah. Yang selanjutnya ada tanggapan dari pakar UNES yang akan memberikan saran-saran mengenai kasus ini. Dan beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM telah hadir, yaitu LSM KJHAM dan LSM Seruni. Berikut tanggapannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aulia Salmi, pakar pembuat kebijakan perlindungan anak dari Universitas Negeri Semarang. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dibutuhkan peraturan yang memperjelas perlindungan anak ini. Maka hasil dari pengkajian permasalahan ini, peraturan ini perlu mencakup pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, koordinasi, dan juga peran serta masyarakat. Dalam pencegahan tindakan kekerasan ini, maka perlu diperjelas hak-hak bagi anak, baik itu hak dihormati, hak pemulihan, hak rehabilitasi, dan sebagainya. Maka perlu dicantumkan juga pengaturan pemulihan bagi korban kekerasan. Kemudian harus ada perlindungan hukum. Baik hak atau apapun itu harus dilindungi oleh hukum. Hal ini juga sebagai langkah pencegahan tindak kekerasan. Dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Perlu diperjelas bagaimana peran serta masyarakat itu. Misalnya, seperti mencegah terjadinya tindak kekerasan, memberikan perlindungan, memberikan informasi, atau melaporkan tindak kekerasan, dan juga turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan. Maka dari itu, masyarakat di sini diajak untuk ikut bertanggung jawab dalam permasalahan ini dan peraturan ini. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada moderator Ibu Salsabila Cantika. Terima kasih telah mengundang saya, Rizkia Salsabila, perwakilan dari LSM Seruni Setara, untuk membahas terkait dengan kekerasan anak di Kota Semarang. Yang saya hormati Ibu DPRD Kota Semarang, Ibu Salsa Anggia, Ibu Salmi selaku pakar dari Universitas Negeri Semarang, Bapak Raihan dari LSM KJHAM Kota Semarang, dan Ibu Tasya selaku KPAI. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Dari yang telah memaparkan permasalahan yang terjadi dalam sudut pandang masyarakat. Terima kasih Ibu. Baik, memang kekerasan terhadap anak ini menjadi concern terutama di daerah Semarang gitu. Karena Kota Semarang sendiri menjadi salah satu daerah dengan kekerasan anak tertinggi di Indonesia. Yang saya khawatirkan terkait dengan dampak yang terjadi pada anak, baik itu dampak fisik, dampak psikologis, maupun dampak sosial. Dan yang dikhawatirkannya lagi, yaitu akan berpengaruh terhadap masa depan mereka. Di sini saya mewakili lembaga saya, Seruni Setara, ingin mengusulkan beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, saya harap pemerintah lebih gencar untuk mengkampanyekan terkait dengan kekerasan terhadap anak ini, dengan maksud untuk dapat mendorong
meningkatkan kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak ini. Karena peran masyarakat sangat penting terkait dengan ini. Yang kedua, kebijakan terkait dengan Kids Line Helps itu berupa seperti apa ya? Kami rancang seperti website atau telepon untuk pengaduan kekerasan terhadap anak. Dan dalam kebijakan ini juga ada yang namanya konseling terhadap korban kekerasan tersebut gitu. Jadi diharapkan dengan adanya kebijakan alternatif ini dapat mengurangi atau menurunkan angka kekerasan yang terjadi di Kota Semarang ini. Seperti itu Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsabila Cantika Syahrial. Sebelumnya perkenalkan, aku Rehan Ustofovela mewakili dari teman-teman Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia. Untuk kasus yang sedang kita bahas ini, aku dan teman-teman baru saja merilis data bahwa sepanjang tahun 2016 kekerasan terhadap perempuan itu mengalami kenaikan seperti itu. Dan di Jawa Tengah sendiri ada 871 kasus yang kami catat dan 700 kasus itu korban mengalami kekerasan seksual. Dan kami sangat menyoroti itu. Dan untuk di Semarang sendiri kasus tercatat masih tinggi dengan 199 kasus atau 40,1%. Dan itu tergolong cukup tinggi untuk wilayah kabupaten atau kota. Dan ini semua karena ketiadaan undang-undang yang menjamin mulai dari pencegahan hingga pemulihan yang menyeluruh dan terintegrasi seperti itu. Dan kami menilai kalau pemerintah belum mampu untuk mengatasi penyebab seperti kemiskinan dan keadaan sosial tadi, paling tidak berilah kami perlindungan hukum seperti itu. Itulah beberapa saran yang telah disampaikan mengenai kasus UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oke, untuk selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan kembali dari Ibu Salsa sebagai perwakilan pemerintah, yaitu anggota DPRD Kota Semarang. Berikut tanggapannya. Baik, saya tampung saran-sarannya dan saya akan diskusikan bersama rekan-rekan saya di rapat yang akan mendatang. Semoga hasil dari diskusi ini suatu perumusan kebijakan mengenai perlindungan anak di Kota Semarang dapat segera menjadi suatu kebijakan dan hanya bukan sekedar rancangan undang-undang saja. Baik, terima kasih untuk semua pihak yang telah datang ke acara hadir dalam kacamata publik. Sampai berjumpa dalam beberapa pekan untuk melihat kelanjutan dari formulasi kebijakan terkait perlindungan anak. Terima kasih dan sampai jumpa. Formulasi kebijakan mengenai peraturan daerah tentang perlindungan anak di Kota Semarang yang sudah dibahas dalam acara kemarin, maka perkembangan dari formulasi tersebut ialah rancangan peraturan daerah tersebut telah berhasil ditetapkan dan akan segera diimplementasikan, serta diharapkan pada peraturan daerah tersebut dapat terselenggarakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.